Tidak hanya NFT, 5 tempat yang kita biasa pakai ternyata jadi cuci uang. Oit boy, tahu kan isu NFT ternyata dikatakan menjadi tempat cuci uang paling sulit diikuti jejak buktinya? Nah sebenarnya cuci uang itu nggak hanya karena NFT ini. Kamu pikir selama ini kalau koruptor mencuci uang di mana sebelum hadirnya NFT? Cuci uang itu apa sih? Suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal. Simpelnya kamu nggak mau nih ketahuan nyolong duit, jadinya kamu umpetin uangnya di lemari terus diambilnya seperlunya aja biar disangka kamu dapat uangnya dari gajian. Oke. Jadi inilah tempat yang seringnya juga dijadikan cuci uang. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Jalan Tikus. Aktifkan tombol loncengnya ya, gengs. Pertama, bank. Pesatnya perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan telah menjadikan bank sebagai sasaran utama untuk kegiatan pencucian uang. Bank dipilih menjadi tempat pencucian uang karena banyak menawarkan jasa instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul suatu dana. Hal ini dapat kita lihat dalam kasus Inong Malinda atau yang lebih dikenal dengan Malindadi dalam putusan kasasi nomor 1607/PID.SUS/2012 yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan itu pada intinya menyatakan Malindadi telah melakukan tindak pidana perbankan dan pencucian uang yang melibatkan beberapa bank seperti Bank Mega dan Bank BCA. Salah satu penyebab maraknya tindak pidana pencucian uang dengan sarana bank karena bank sebagai lembaga keuangan yang berbasis kepercayaan memberikan jaminan kerahasiaan atas data nasabah sebagai rahasia bank. Jadi, apakah bank kamu halal? Lebih tepatnya, apakah saldo bank kamu itu solid? Kedua, kasino. Ini bukan warkop DKI ya gengs, kasino tuh tempat judi. Di Indonesia emang gak ada ofisialnya, makanya tempat judinya di luar negeri gengs paling dekat Singapura. Gimana mindahin duitnya? Ya transfer atuh, atau gak main satu meja, all in pura-pura kalah. Berjudi di kasino luar negeri menjadi opsi paling dipilih belakangan ini. Biasanya pencucian uang dilakukan dengan membeli mobil, rumah, atau aset lainnya. Cara itu ternyata kuno. Sedangkan tren kepala daerah nakal menyimpan duit di kasino baru muncul pada tahun 2019 lalu. Kejahatan itu baru terendus belakangan ini. Analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK bahkan menduga trik licik ini sudah dipakai beberapa tahun sebelumnya. Proses analisis dilakukan secara simultan. Modus dilakukan kepala daerah terindikasi berjudi demi cuci uang bermula dengan membuka akun rekening kasino di luar negeri, kemudian menarik uang saat ingin berjudi. Uang yang ditarik akan ditukarkan menjadi koin dalam permainan kasino. Setelah ditukar koin, kepala daerah tersebut mulai berjudi di meja kasino. Dia biasanya tidak akan ngotot menyelesaikan permainan sampai akhir. Alasan awal mereka ke kasino hanya untuk mencuci uang. Ketiga, proyek negara. Ini adalah hal yang pastinya sering kamu lihat di TV. Proyek negara adalah suatu agenda yang direncanakan negara dengan menggunakan uang pendapatan hasil pajak dari rakyat. Proyek negara bisa berbagai macam dan berbagai sistem. Hal ini yang membuat KPK dan sejenisnya untuk mengusut tindakan pencucian uang. Karena proyek negara akan memudahkan rangkaian uang tersebut sulit dilacak, dikarenakan banyaknya pengeluaran pada vendor dan kebutuhan tertentu. Contoh dari proyek negara paling kasus adalah belangko IKTP, geng. Pengadaan belangko IKTP. Memang, pemerintah mewajibkan penduduk untuk menggunakan KTP elektronik. Kebijakan tersebut dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk menggelembungkan harga belangko IKTP. Akibatnya, negara mengalami kerugian hingga 2.314 triliun rupiah. Hal tersebut mengganggu stabilitas ekonomi negara. Ada beberapa pejabat yang telah terbukti melanggar unsur-unsur tindak pidana pencucian uang juga turut dihukum sesuai undang-undang yang berlaku. Keempat, membangun real estate atau membeli tanah. Modus ini biasanya dilakukan dengan menjual suatu properti berkali-kali kepada perusahaan di dalam kelompok yang sama. Pelaku pencucian uang biasanya memiliki sejumlah perusahaan atau menjadi pemegang saham mayoritas dalam bentuk real estate.
Jual beli tanah dan properti merupakan salah satu sektor yang sangat beresiko digunakan untuk tindakan pencucian uang maupun aksi kejahatan lainnya. Dibutuhkan transparansi dan kepatuhan semua pihak, mulai dari pejabat pembuat akta tanah atau PPAT, notaris, hingga pemerintahan dari tingkat kelurahan dan kecamatan. Karena properti memiliki keluaran harga yang melimpah dan meningkat, itu mengapa harga tanah selalu naik. Dan kaula muda kesulitan membeli rumah dengan gajinya yang tidak naik-naik. Kelima, konversi uang digital. Nah, ini yang digarungi oleh banyak kaula muda juga. Perdagangan saham atau lebih tepatnya membuka saham perusahaan menjadi TBK, salah satu pintu mudah untuk tindakan kejahatan oknum yang melakukan pencucian uang. Konversi uang digital tidak hanya pada perdagangan saham. Game online juga menjadi wadah, geng. Siapa sangka game online bisa dijadikan modus praktik pencucian uang. Sony Online Entertainment beberapa tahun lalu menemukan salah satu penggunanya memindahkan uang dalam jumlah besar dari akun di Amerika Serikat ke akun di Rusia melalui online game dengan modus membeli beberapa virtual item yang langka dan sulit didapatkan para pengguna. Bahkan semacam seperti tempat penyumbangan uang pada digital crowdfunding seperti kitabisa.com dan sebagainya juga bisa, geng. Contohnya, seorang pelaku bisa saja membuat kampanye fiktif dan menyumbangkan uang hasil kejahatannya untuk kampanye tersebut, lalu menguangkannya kembali. Tentu, bank akan mencatat uang tersebut legal karena berasal dari situs crowdfunding. Jadi pencucian uang itu sebenarnya kerap terjadi di mana-mana kok. Tidak hanya aja pada NFT karena baru trending. Dari dulu, oknum licik juga menggunakan konversi uang digital sebagai metode paling aman karena cukup sulit diusut asal-usulnya. Makanya dinamakan cyber laundering. Oke kalau begitu, ciao bella geng!